Mertua kejam, menantu menderita, rumah tangga di ujung neraka. Rina tak pernah membayangkan bahwa pernikahannya dengan Arman, pria yang ia cintai, akan berubah menjadi neraka. Sejak awal, ia tahu bahwa ibu mertuanya, Bu Mirna, tidak menyukainya. Namun, Rina berharap bahwa dengan waktu, hatinya akan luluh. Sayangnya, harapan itu sirna ketika ia harus tinggal serumah dengan mertuanya. Sejak hari pertama masuk ke rumah itu, Bu Mirna sudah menunjukkan kebenciannya. Rina dianggap tidak pantas untuk Arman, hanya karena berasal dari keluarga sederhana. Ia selalu dibandingkan dengan mantan kekasih Arman, seorang wanita kaya yang menurut Bu Mirna lebih layak menjadi menantunya. Kalau bukan karena perempuan ini, Arman pasti sudah menikah dengan wanita dari keluarga terpandang. Begitu kata-kata Bu Mirna yang sering diulang-ulang di depan Rina, tanpa sedikit pun merasa bersalah. Tak hanya perkataan pedas, Rina juga harus menanggung beban kerja rumah yang begitu berat. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah harus bangun untuk memasak dan membersihkan rumah. Setiap sudut rumah harus bersih, tak boleh ada debu sedikit pun, atau Bu Mirna akan marah-marah dan memakinya habis-habisan. Arman, yang awalnya berusaha membela Rina, lama-kelamaan memilih diam. Ia terlalu takut melawan ibunya, takut dianggap anak durhaka. Sabar ya sayang. Ibu memang keras, tapi dia tidak benar-benar membencimu, kata Arman setiap kali Rina mengadu. Namun, perlakuan Bu Mirna semakin hari semakin parah. Jika awalnya hanya kata-kata kasar, kini ia mulai melakukan kekerasan fisik. Pernah suatu kali, karena merasa makanannya kurang asin, Bu Mirna melemparkan piring ke lantai dan menyuruh Rina untuk memungut pecahan-pecahannya dengan tangan kosong. Apa gunanya kamu di rumah ini kalau kerjaanmu selalu salah? Dasar perempuan tidak berguna. Bentaknya dengan wajah penuh kebencian. Puncak penderitaan Rina terjadi saat ia hamil. Ia berharap kehamilan ini bisa mengubah sikap Bu Mirna, bahwa kehadiran cucu akan meluluhkan hatinya. Namun justru sebaliknya. Kamu sengaja hamil supaya Arman tidak bisa menceraikanmu ya? Tuduh Bu Mirna dengan tatapan sinis. Saat perutnya semakin besar, Rina tetap dipaksa melakukan pekerjaan berat. Bahkan ketika tubuhnya lelah dan lemas, Bu Mirna tidak peduli. Suatu hari, saat Rina sedang menyapu halaman, Bu Mirna dengan sengaja mendorongnya hingga jatuh ke tanah. Jangan malas, aku tidak mau punya menantu pemalas, bentaknya. Rina terjatuh keras, tangannya tergores, dan yang lebih mengerikan lagi, perutnya terasa nyeri luar biasa. Malam itu, ia mengalami keguguran. Bayi yang selama ini diharapkannya lahir ke dunia, pergi begitu saja. Namun yang paling menyakitkan, Bu Mirna bahkan tidak menunjukkan sedikit pun rasa bersalah. Ia hanya berkata dengan datar, ya sudahlah, mungkin memang bukan rezeki. Hati Rina hancur. Ia mulai bertanya-tanya sampai kapan ia harus bertahan di rumah ini. Suatu malam tanpa sengaja ia mendengar percakapan Bu Mirna di telepon dengan seseorang. Aku akan pastikan perempuan itu pergi. Aku sudah siapkan calon istri baru untuk Arman yang lebih kaya dan lebih pantas. Rina terhenyak. Jadi selama ini Bu Mirna memang ingin menyingkirkannya? Ia berpikir keras. Jika ia tetap tinggal, bukan hanya hatinya yang akan terus tersakiti, tetapi nyawanya pun mungkin terancam. Dengan air mata yang terus mengalir, ia mengemasi barang-barangnya. Saat Arman pulang kerja, ia mendapati Rina berdiri di depan pintu dengan koper di tangannya. Aku pergi, Arman. Aku tidak bisa bertahan lagi, ucapnya dengan suara bergetar. Arman terkejut. Ia mencoba menahannya, tetapi kali ini Rina sudah memutuskan. Cinta yang dulu membuatnya bertahan, kini telah hancur. Ia sudah cukup menderita. Setelah kepergian Rina, Arman baru menyadari betapa berharganya istrinya. Ia mencoba mencarinya, menghubunginya, tetapi Rina tidak ingin kembali. Ia sudah menemukan kebebasannya. Bu Mirna yang selama ini merasa berkuasa, akhirnya harus menghadapi karma. Tidak ada lagi yang mengurus rumah, tidak ada yang memasak untuknya, dan Arman pun semakin menjauh darinya. Ia hidup dalam kesepian tanpa ada yang peduli. Sementara itu, Rina memulai hidup baru. Meski masa lalunya penuh luka, ia tahu bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Kini, ia tahu bahwa pernikahan bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang lingkungan yang mendukung. Dan ia tidak akan pernah lagi membiarkan dirinya menjadi korban. Hari-hari pertama setelah meninggalkan rumah mertuanya, Rina merasakan kesedihan yang mendalam. Ia kembali ke rumah orang tuanya, yang meskipun kecil dan sederhana, terasa lebih hangat dibandingkan neraka yang ia tinggalkan. Ibunya menangis melihat kondisi Rina yang pucat, kurus, dan penuh luka. Apa yang mereka lakukan padamu, nak? Tanya ibunya dengan suara bergetar. Rina hanya bisa menangis.
Ia tidak ingin membuat orang tuanya khawatir, tetapi luka di hatinya terlalu dalam untuk disembunyikan. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Bayangan wajah Bu Mirna yang marah, suara makian yang terus terngiang di telinganya, dan rasa kehilangan atas bayi yang bahkan belum sempat ia peluk. Ia terbangun berkali-kali dengan napas tersengal. Tubuhnya berkeringat dingin. Namun, di tengah kesedihan itu, Rina berjanji pada dirinya sendiri. Ia tidak akan kembali. Ia akan bangkit, bagaimanapun caranya. Beberapa minggu kemudian, Rina mulai mencari pekerjaan. Ia ingin mandiri, tidak ingin bergantung pada siapapun lagi. Setelah berusaha keras, ia diterima bekerja sebagai pegawai di sebuah butik kecil di kota. Pekerjaan itu mungkin tidak besar, tetapi cukup untuk membuatnya merasa lebih berharga. Di sisi lain, Arman mulai merasakan kehilangan yang nyata. Awalnya, ia berpikir Rina akan kembali setelah emosinya mereda. Namun seiring waktu, ia sadar bahwa Rina benar-benar pergi. Rumah yang dulu terasa ramai, kini sunyi. Tanpa Rina, segalanya terasa berbeda. Bu Mirna yang awalnya senang karena berhasil menyingkirkan menantunya, kini mulai merasakan dampaknya. Tidak ada lagi yang mengurus rumah, tidak ada lagi makanan hangat yang siap saat ia lapar. Arman yang dulu patuh padanya, kini sering murung dan lebih banyak diam. "Sudah, Arman, kita cari istri baru untukmu. Aku sudah punya pilihan yang lebih baik," ujar Bu Mirna suatu malam. Namun, untuk pertama kalinya Arman menolak. "Ibu, cukup. Aku mencintai Rina. Dan semua ini salah ibu," katanya dengan nada dingin. Bu Mirna terkejut. Anaknya yang selalu menurut kini mulai melawannya. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, Arman mulai menjauh. Ia lebih sering pulang larut, bahkan beberapa kali memilih tidur di luar rumah. Sementara itu, hidup Rina mulai membaik. Ia semakin menikmati pekerjaannya dan mulai mengenal orang-orang baru. Salah satunya adalah Daniel, seorang rekan kerja yang selalu bersikap baik padanya. Daniel tahu bahwa Rina menyimpan luka, tetapi ia tidak pernah memaksa Rina untuk bercerita. Ia hanya ada di sana, memberikan dukungan dalam diam. Seiring berjalannya waktu, Rina mulai merasa lebih kuat. Luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, tetapi ia mulai bisa tersenyum lagi. Ia menyadari bahwa dunia ini luas, dan kebahagiaannya tidak harus bergantung pada satu orang saja. Hingga suatu hari, Arman muncul di hadapan Rina. Dengan wajah penuh penyesalan, ia memohon agar Rina kembali. "Rina, aku sadar aku salah. Aku seharusnya melindungimu. Aku seharusnya membawamu pergi dari rumah itu sejak awal. Tolong, beri aku kesempatan kedua," kata Arman dengan suara lirih. Rina menatapnya lama. Dulu, mungkin ia akan langsung memaafkannya. Tapi sekarang ia sudah berbeda. Ia telah melewati penderitaan yang terlalu dalam untuk bisa dilupakan begitu saja. "Aku sudah cukup menderita," Arman jawabnya akhirnya. "Dan aku tidak akan kembali ke dalam neraka itu." Arman terdiam. Ia tahu kali ini ia benar-benar telah kehilangan Rina. Sementara itu di rumah besar yang kini terasa kosong, Bu Mirna hanya bisa termenung. Ia mungkin telah menang di awal, tetapi pada akhirnya ia kehilangan segalanya. Menantu yang seharusnya menyayanginya, anak yang mulai menjauhinya, dan kedamaian yang tak lagi ia miliki. Dan bagi Rina, ini bukan akhir. Ini adalah awal dari hidup baru. Sadar-sadarnya hensengna sendiri, fan ketakutan, Pak Valentine, tanam sembelangi dari masa lalu. Beberapa bulan berlalu sejak pertemuan terakhir Rina dengan Arman. Hidupnya kini jauh lebih baik. Ia telah mendapatkan promosi di butiknya dan semakin percaya diri dalam menjalani hidup tanpa ketergantungan pada siapapun. Luka di hatinya belum sepenuhnya sembuh, tapi ia belajar untuk menerimanya sebagai bagian dari masa lalu. Sementara itu, Arman semakin terpuruk. Ia merasa bersalah atas semua yang terjadi, namun ia juga sadar bahwa tidak ada lagi yang bisa ia lakukan. Rina telah melangkah maju, sedangkan ia terjebak dalam kehidupan yang hampa. Hubungannya dengan ibunya semakin memburuk. Arman mulai menolak menuruti semua kehendak Bu Mirna, bahkan sering mengabaikannya. "Apa maksudmu menentang ibumu sendiri? Semua ini aku lakukan untuk kebaikanmu," bentak Bu Mirna suatu malam, marah karena Arman tak mau menikah dengan wanita pilihannya. "Kalau ini demi kebaikanku, kenapa aku justru merasa kehilangan segalanya?" balas Arman dengan dingin. Lalu pergi meninggalkan ibunya yang masih berteriak-teriak penuh emosi. Di tempat lain, kehidupan Rina terus berkembang. Ia mulai membuka diri kepada orang-orang baru, termasuk Daniel, pria yang selalu mendukungnya sejak awal. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik dalam pekerjaan maupun di luar jam kerja. Daniel tak pernah memaksa, ia hanya memberikan Rina ruang untuk merasa nyaman.
Namun suatu hari Rina mendapat kabar mengejutkan. Bu Mirna jatuh sakit. Kondisinya memburuk dan Arman kesulitan mengurusnya seorang diri. Ia bahkan sampai menghubungi Rina, sesuatu yang tak pernah ia duga akan terjadi. "Rina, ibu sakit parah. Aku tidak tahu harus bagaimana." Suara Arman terdengar lelah di telepon. Rina terdiam lama. Ada bagian dalam hatinya yang masih menyimpan luka akibat perlakuan Bu Mirna, tetapi ada juga sisi kemanusiaannya yang tidak bisa begitu saja membiarkan seseorang menderita. Setelah berpikir panjang, ia memutuskan untuk menjenguk Bu Mirna di rumah sakit. Saat melihat wanita tua itu terbaring lemah di ranjang, tubuhnya jauh berbeda dari sosok angkuh yang dulu selalu menyiksanya. Wajahnya pucat, matanya sayu, dan tubuhnya begitu ringkih. Saat Bu Mirna melihat Rina, air mata menetes dari sudut matanya. Ia mencoba berbicara, tapi suaranya begitu lemah. "Rina." Suara itu lirih, nyaris tak terdengar. Rina hanya berdiri di sana. Tidak tahu harus merasa kasihan atau tetap menyimpan kebencian. Tapi kemudian ia mengerti. Tidak ada gunanya menyimpan dendam. Luka di hatinya akan tetap ada, tapi ia tidak ingin terus hidup dalam bayangan masa lalu. "Istirahatlah, Bu," ucapnya pelan sebelum meninggalkan ruangan. Setelah kepergian Rina, Arman menatap ibunya yang masih menangis pelan. Untuk pertama kalinya, Bu Mirna sadar bahwa selama ini dialah yang menghancurkan segalanya. Dan penyesalan itu datang terlambat. Di sisi lain, Rina melangkah keluar dari rumah sakit dengan perasaan yang lebih ringan. Ia tidak tahu apakah ia bisa sepenuhnya memaafkan, tapi ia tahu satu hal. Hidupnya kini adalah miliknya sendiri. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa benar-benar bebas. Hari-hari berlalu setelah pertemuan Rina dengan Bu Mirna di rumah sakit. Perlahan, beban di hatinya mulai berkurang. Ia tidak pernah menyangka bahwa wanita yang dulu begitu kejam padanya, kini terbaring lemah, seakan dihukum oleh kehidupannya sendiri. Sementara itu, Arman semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Hubungannya dengan ibunya tidak bisa kembali seperti dulu. Ia merasa hidupnya kosong, tanpa Rina, tanpa kebahagiaan, dan kini harus menghadapi ibunya yang terus menyesali masa lalunya. Suatu malam, Arman datang ke butik tempat Rina bekerja. Ia hanya berdiri di depan pintu, memperhatikannya dari jauh. Rina terlihat lebih bahagia, lebih hidup tanpa dirinya. "Apa aku boleh bicara sebentar?" tanya Arman dengan suara pelan saat akhirnya memberanikan diri mendekati Rina. Rina menatapnya sebentar, lalu mengangguk. Mereka duduk di sebuah kafe kecil di dekat butik. "Aku tahu aku sudah kehilanganmu, Rina," Arman memulai, suaranya penuh penyesalan. "Aku hanya ingin meminta maaf, untuk semuanya." Rina terdiam, meresapi kata-kata itu. "Aku terlalu pengecut. Aku membiarkanmu menderita, padahal aku seharusnya melindungimu. Dan sekarang aku menyesalinya setiap hari," lanjut Arman, matanya berkaca-kaca. Rina menghela napas panjang. "Arman, aku sudah melewati masa-masa terburuk dalam hidupku. Aku tidak ingin kembali ke sana lagi." "Aku mengerti." Arman tersenyum pahit. "Aku hanya ingin kau tahu. Aku benar-benar mencintaimu, Rina. Dan aku harap kau bisa menemukan kebahagiaan meski bukan denganku." Rina tersenyum tipis. "Aku sudah menemukannya, Arman. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri lebih dari apapun." Mereka berpisah malam itu dengan hati yang lebih tenang. Bagi Arman, itu adalah titik akhir dari perjalanannya bersama Rina. Dan bagi Rina, itu adalah awal baru yang lebih cerah. Beberapa bulan kemudian, kabar duka datang. Bu Mirna meninggal dunia setelah berjuang melawan penyakitnya. Arman menghubungi Rina untuk memberitahu, tetapi Rina hanya mengirimkan doa dari jauh. Dia telah selesai dengan masa lalunya. Kini Rina melangkah maju. Daniel yang selalu ada di sisinya mulai menjadi bagian penting dalam hidupnya. Tidak ada paksaan, tidak ada luka, hanya kebahagiaan yang perlahan-lahan tumbuh. Dan untuk pertama kalinya, Rina benar-benar merasa bebas untuk mencintai dan dicintai, tanpa rasa takut. Setelah kepergian Bu Mirna, Rina merasa lega, bukan karena wanita itu telah tiada, tetapi karena semua beban emosional yang dulu membelenggunya, akhirnya bisa ia lepaskan. Tidak ada lagi bayang-bayang ketakutan, tidak ada lagi sisa dendam yang menggumpal di hatinya. Ia kini benar-benar bebas. Arman sempat menghilang dari kehidupannya setelah pemakaman ibunya. Rina mendengar kabar bahwa ia memilih pindah keluar kota, mungkin untuk memulai hidup baru, atau sekadar melarikan diri dari kenangan buruk yang masih menghantuinya. Sementara itu, hidup Rina semakin membaik. Butik tempatnya bekerja berkembang pesat, dan ia semakin dihargai di tempat kerjanya. Pemilik butik bahkan menawarinya posisi manajer.
Sesuatu yang dulu tak pernah ia bayangkan bisa diraihnya. Namun, perubahan terbesar dalam hidupnya adalah Daniel. Pria itu selalu ada di sisinya. Bukan untuk menggantikan siapapun, tetapi untuk menciptakan kebahagiaan yang baru. Mereka semakin dekat, dan perlahan, Rina mulai membuka hatinya. Suatu malam, di sebuah restoran kecil yang hangat, Daniel menatap Rina dengan senyum khasnya. "Rina, aku tahu kau sudah melalui banyak hal. Aku tidak ingin terburu-buru, tapi aku ingin kau tahu bahwa aku ada di sini, dan aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, jika kau mengizinkan." Rina menatapnya lama. Dulu, ia mungkin akan takut untuk mencintai lagi, takut terluka, takut jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Tetapi kini, ia telah berubah. "Aku ingin mencoba," jawabnya akhirnya dengan senyum yang tulus. Daniel menggenggam tangannya dengan lembut. Tidak ada janji berlebihan, tidak ada tuntutan. Hanya dua hati yang saling menemukan kenyamanan setelah melalui luka masing-masing. Dan untuk pertama kalinya, Rina tahu bahwa cinta sejati bukanlah tentang bertahan dalam penderitaan, melainkan tentang menemukan seseorang yang membuatmu merasa damai. Hidupnya belum berakhir dan kisahnya masih panjang. Namun kali ini ia tidak lagi sendirian. Ia berjalan maju, bukan sebagai korban, tetapi sebagai wanita yang telah menang melawan masa lalunya. Waktu terus berlalu, dan kehidupan Rina semakin berkembang. Dengan kerja kerasnya, ia berhasil membuka butik sendiri, sesuatu yang dulu hanya menjadi mimpi. Ia tidak hanya menjadi wanita yang mandiri, tetapi juga seorang yang berani mengambil kendali atas hidupnya. Daniel selalu ada di sisinya, memberikan dukungan tanpa pernah memaksanya. Mereka menjalani hubungan yang penuh dengan saling pengertian, tanpa drama, tanpa tekanan. Namun suatu hari, bayangan masa lalu kembali muncul. Arman tiba-tiba kembali ke kota. Ia datang ke butik Rina, berdiri di ambang pintu dengan wajah yang penuh beban. "Rina," panggilnya pelan. Rina menoleh, dan untuk sesaat waktu terasa berhenti. Ia tidak lagi merasakan sakit seperti dulu. Hanya rasa tenang dan kebijaksanaan yang lahir dari luka-luka masa lalunya. "Ada apa, Arman?" tanyanya. Suaranya datar tetapi tidak bermusuhan. Arman menghela napas panjang. "Aku kembali bukan untuk meminta kesempatan kedua. Aku hanya ingin meminta maaf, sekali lagi." Rina tersenyum kecil. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama, Arman. Aku hanya memilih untuk melanjutkan hidupku tanpa menoleh ke belakang." Arman menatapnya lama, lalu mengangguk dengan lega. "Aku senang mendengarnya. Aku akan pergi dari kota ini lagi. Mungkin selamanya. Aku harap kau bahagia, Rina." "Aku sudah bahagia," jawab Rina dengan tulus. Arman tersenyum samar, lalu berbalik pergi. Dan kali ini, Rina tidak merasa kehilangan apapun. Beberapa bulan kemudian, di sebuah taman yang indah, Daniel melamar Rina dengan cara yang sederhana namun penuh makna. "Aku tidak menjanjikan hidup yang sempurna, tapi aku berjanji akan selalu ada untukmu, tanpa syarat," kata Daniel sambil menggenggam tangannya. Air mata haru menggenang di mata Rina. Ia tidak lagi takut mencintai, tidak lagi takut untuk percaya. "Ya," jawabnya dengan suara bergetar, tetapi penuh keyakinan. Kini, Rina benar-benar memulai hidup yang baru. Bukan sebagai wanita yang terluka, bukan sebagai korban masa lalu, tetapi sebagai orang yang bukan sebagai-nya sendiri. Dan kali ini, ia tahu bahwa ia tenang. Waktu terus berlalu, dan kehidupan Rina semakin berkembang. Dengan kerja kerasnya, ia berhasil membuka butik sendiri, sesuatu yang dulu. Pernikahan Rina dan Daniel berlangsung sederhana namun penuh kebahagiaan. Tidak ada kemewahan yang berlebihan, tetapi setiap momen terasa hangat dan tulus. Rina, yang dulu hidup dalam bayang-bayang penderitaan, kini berdiri dengan penuh kebanggaan sebagai wanita yang telah berhasil melewati semua luka dan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah kecil yang nyaman di pinggiran kota. Bukan rumah mewah, tetapi penuh dengan cinta dan ketenangan yang selalu Rina impikan. Bisnis butik Rina semakin berkembang, dan ia bahkan mulai membuka cabang baru. Ia menjadi inspirasi bagi banyak wanita yang pernah mengalami kesulitan seperti dirinya, bahwa selalu ada jalan keluar, bahwa mereka tidak harus terjebak dalam penderitaan. Namun, hidup selalu penuh dengan tantangan. Suatu hari, Rina mendapat kabar mengejutkan. Arman mengalami kecelakaan parah di luar kota. Ia kini dalam kondisi kritis di rumah sakit, tanpa ada keluarga yang menemaninya. Daniel melihat kegelisahan di wajah Rina. Ia tahu bahwa luka masa lalu istrinya berasal dari pria itu, tetapi ia juga memahami hati Rina yang lembut dan penuh kasih. "Kalau kamu ingin pergi menjenguknya, aku akan menemanimu," kata Daniel dengan lembut.
Rina menatap suaminya dengan penuh rasa syukur. Daniel adalah pria yang berbeda. Ia tidak cemburu, tidak curiga, hanya ingin memastikan bahwa Rina melakukan apa yang menurutnya benar. Ketika mereka tiba di rumah sakit, Arman terbaring lemah dengan wajah pucat. Matanya terbuka perlahan saat melihat Rina di sana. "Kamu datang." Suaranya nyaris seperti bisikan. Rina mengangguk. Ia tidak lagi menyimpan kebencian terhadap pria ini. Yang ada hanya rasa kasihan terhadap seseorang yang dulu tidak pernah bisa melepaskan diri dari bayang-bayang ibunya. "Aku hanya ingin tahu, apakah kamu baik-baik saja?" kata Rina jujur. Arman tersenyum lemah. "Aku tidak baik-baik saja, tapi setidaknya aku bisa melihatmu sekali lagi dan tahu bahwa kamu benar-benar bahagia." Rina menggenggam tangan Daniel yang berdiri di sampingnya. "Aku bahagia, Arman. Aku harap kamu juga bisa menemukan kedamaian dalam hidupmu." Air mata menggenang di mata Arman. Ia tahu ini adalah pertemuan terakhir mereka. Beberapa hari kemudian, Arman menghembuskan napas terakhirnya. Rina menghadiri pemakamannya, bukan sebagai istri yang tersakiti, tetapi sebagai seseorang yang telah memaafkan. Ia tidak ingin menyimpan dendam, tidak ingin membawa kebencian ke masa depannya. Setelah itu, Rina kembali ke kehidupannya yang tenang bersama Daniel. Tahun-tahun berlalu, dan kebahagiaan mereka semakin lengkap dengan kelahiran anak pertama mereka. Seorang bayi perempuan yang diberi nama Naila, yang berarti hadiah dari Tuhan. Saat menggendong bayinya untuk pertama kali, Rina meneteskan air mata bahagia. Ia telah melalui neraka, tetapi kini ia berada di surga kecilnya sendiri. Dan kali ini, ia tahu bahwa akhir dari kisahnya bukan lagi tentang penderitaan. Ini adalah kisah baru tentang cinta, kebahagiaan, dan kemenangan seorang wanita atas masa lalunya. Tahun-tahun berlalu, dan kehidupan Rina semakin dipenuhi dengan kebahagiaan. Naila tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar, membawa cahaya baru dalam hidupnya. Rina sering memandangi putrinya saat tertidur, mengingat semua luka dan penderitaan yang pernah ia lalui. Kini, ia tahu semua itu tidak sia-sia. Butiknya semakin sukses, bahkan mulai dikenal di berbagai kota. Ia mempekerjakan banyak wanita yang juga pernah mengalami kesulitan dalam rumah tangga, memberi mereka kesempatan untuk mandiri seperti dirinya dulu. Bagi Rina, bisnisnya bukan sekadar pekerjaan, tapi juga bentuk perjuangan untuk membantu sesama. Daniel selalu menjadi suami dan ayah yang luar biasa. Ia tidak hanya mendukung karir Rina, tetapi juga selalu hadir untuk keluarganya. Mereka sering menghabiskan waktu bersama Naila, pergi ke taman, membaca buku sebelum tidur, atau sekadar menikmati makan malam sederhana. Namun, hidup selalu penuh dengan ujian. Suatu hari, seorang wanita tak dikenal datang ke butik Rina. Wajahnya tampak lelah, dengan mata yang dipenuhi kesedihan. "Maaf, apakah Anda Rina?" tanyanya pelan. "Ya, benar. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Rina ramah. Wanita itu menundukkan kepala, seolah ragu untuk berbicara. Saya mantan istri suami saya sekarang. Saya mengalami apa yang Anda alami dulu." Rina terkejut. Ia tidak mengenal wanita ini, tetapi cerita yang baru saja didengarnya terasa begitu familiar. "Aku tidak tahu harus pergi kemana," lanjut wanita itu. Suaranya bergetar. "Aku merasa terjebak, tidak berdaya, seperti tidak ada jalan keluar." Rina menatap wanita itu dengan mata yang lembut. Ia melihat dirinya yang dulu takut, tersakiti, dan merasa sendirian. Namun ia tahu bahwa setiap luka bisa disembuhkan, bahwa tidak ada yang benar-benar sendirian. "Masuklah," kata Rina akhirnya. "Kita bicara di dalam." Hari itu, Rina menyadari bahwa misinya belum selesai. Ia bukan hanya seorang istri dan ibu, tetapi juga seorang wanita yang bisa menjadi cahaya bagi mereka yang masih terjebak dalam kegelapan. Kisahnya mungkin telah berakhir, tetapi perjalanannya masih panjang. Dan ia siap menghadapi apapun yang akan datang, karena ia tahu kali ini ia lebih kuat dari sebelumnya. Sebuah akhir yang menjadi awal baru. Beberapa tahun berlalu, dan hidup Rina semakin penuh dengan makna. Bisnisnya berkembang pesat, tetapi yang lebih penting, ia telah membantu banyak wanita yang pernah mengalami penderitaan seperti dirinya. Butiknya bukan hanya tempat usaha, tetapi juga menjadi rumah bagi mereka yang mencari harapan baru. Naila tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan penyayang. Ia sering melihat ibunya bekerja, mendengar kisah-kisah perjuangan para wanita di sekitar mereka, dan mulai memahami betapa kuatnya seorang ibu yang telah melalui begitu banyak rintangan. Suatu malam saat Rina sedang menidurkan Naila, gadis kecil itu bertanya dengan polos, "Ibu, kenapa ibu selalu membantu orang lain?" Rina tersenyum lembut mengusap rambut putrinya.
Karena dulu, ibu juga pernah merasa sendirian, nak. Dan ibu tidak ingin ada orang lain yang merasakan hal yang sama. Naila mengangguk kecil, lalu memeluk ibunya erat. Ibu adalah orang paling baik di dunia. Rina menahan air matanya. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang baik, hanya seseorang yang belajar dari masa lalu dan ingin membuat perubahan. Di sampingnya, Daniel duduk diam, memperhatikan istri dan putrinya dengan penuh cinta. Ia tahu betapa berat perjalanan yang telah dilewati Rina, dan betapa luar biasanya wanita yang kini berada di sisinya. Kamu sudah melakukan banyak hal hebat, Rina, kata Daniel pelan setelah Naila tertidur. Rina menghela napas panjang. Aku hanya ingin memastikan bahwa semua rasa sakit yang pernah aku alami tidak sia-sia. Daniel menggenggam tangan istrinya erat. Dan kamu telah melakukannya dengan cara yang luar biasa. Malam itu, Rina menatap langit yang penuh bintang. Ia mengingat semua luka, semua air mata, semua ketakutan yang dulu menghantuinya. Tetapi kini semua itu telah berubah menjadi kekuatan. Ia bukan lagi wanita yang terjebak dalam penderitaan. Ia bukan lagi korban. Ia adalah pemenang atas hidupnya sendiri. Dan kini, ia tidak akan terjadi, melainkan kemenangan milik cinta dan harapan.